Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran kita, melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Ya, jadi insyaallah hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, terlebih dahulu kita semuanya membaca doa sebelum belajar. Oke, kita lanjut pada pembahasan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun pembelajaran kita hari ini pokok materinya yang pertama adalah menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang kedua adalah menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai setelah pembelajaran ini, yang pertama adalah Ananda semuanya bisa menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang kedua adalah Ananda semuanya bisa menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Oke. Ananda semuanya perlu kita ketahui bersama bahwa hidup di dunia ini kita juga perlu memahami ilmu matematika ya. Sebagaimana ternyata matematika ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Nah, di dalam ayat ini membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 ditambah 9 tahun. Hasilnya adalah 309 tahun. Nah, jadi memang ternyata penjumlahan itu atau ilmu matematika itu juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25. Nah, maka penting untuk kita agar bisa juga mengetahui ilmu matematika ya. Oke, jadi sebagaimana tema kita hari ini yaitu tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Pembelajaran kita adalah tentang masih pada bilangan cacah ya. Sebagaimana tadi pokok materinya, kita akan menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat, dan juga kita akan menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat ya. Oke, silahkan semuanya mengamati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar pohon sirih. Dia merambat di tanah. Nah, jadi silahkan dilihat semuanya. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5 sampai 8 cm dan lebarnya sekitar 2 sampai 5 cm. Pohon sirih daunnya jika diremas itu dia akan mengeluarkan bau khas. Nah, Siti dan teman-temannya akan mengukur
panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Jadi di sini kita semua akan belajar tentang garis bilangan untuk mengawali dari pembelajaran kita siang hari ini. Oke, yang pertama adalah menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Silahkan diperhatikan, ini adalah gambar dari garis bilangan ya. Di sini juga sudah ada angka-angkanya. Nah, jadi garis bilangan dimulai dari angka 0, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi anandaku semuanya, garis bilangan itu dia dimulai dari angka 0 dan seterusnya ya. Baik, mari kita bersama mengamati garis bilangan di bawah ini. Ini adalah garis bilangannya. Pada garis bilangan ini kita semua bisa melihat bahwa belum terisi semua angka-angka, di mana angkanya ada yang masih berisikan huruf. Maka kita akan menentukan angka apa yang harus ditempati pada huruf-huruf yang ada di garis bilangan ini. Dan jawabannya adalah ini dia. Ya, pada huruf S itu memiliki angka 1. Pada huruf I itu memiliki angka 8. Pada huruf L memiliki angka 3. Pada huruf H angka 10 dan R adalah angka 5. Nah, ini adalah cara yang paling gampang menentukan karena di sini tinggal kita melihat, tinggal kita mengurutkan dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka bisa ditebak kira-kira angkanya berapa. Oke, sekarang kita punya tugas membantu Siti untuk melakukan pengamatan pada pertumbuhan pohon sirih. Oke, kita lihat bersama. Ini adalah garis bilangan yang pertama-tama dibuat untuk mengukur pohon sirih yang baru ditanam di sekolahnya Siti. Nah, ternyata hasilnya adalah bisa dilihat pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. Nah, dan A itu pada angka 0 ya. Nah, di sini yang pertama ditanam pohon sirihnya. Setelah beberapa waktu atau beberapa hari diukurlah dan hasilnya pohon sirih ada di posisi B, dan di posisi B itu adalah angka 2. Berarti dia naik sebanyak 2 satuan ya. Nah, bagaimana penulisannya di dalam bilangan matematika? Menjadi seperti ini ya. Dari posisi A menjadi posisi B. Itu artinya ia berpindah sebanyak 2 satuan. Bagaimana itu 2 satuan? Di sini anandaku semuanya ya. Tadinya dari angka 0 berpindah ke B dan melewati 2 satuan. Yang mana itu? 1, 2. 2 satuan ya. Nah, maka dapat dituliskan di dalam lambang bilangan matematika menjadi 0 ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi berarti panjang daun sirih sekarang adalah 2 cm ya. Baik, selanjutnya adalah kita ambil contoh lain. Ini adalah garis bilangan pada pengukuran panjang pohon sirih setelah beberapa waktu kemudian. Setelah beberapa hari, panjang pohon sirih
itu sudah berada di angka 3. Perhatikan seperti ini posisinya, panjangnya berada di angka 3 ya. Nah, dan setelah beberapa waktu pohon sirih dari angka 3 bertambah lagi panjangnya sebanyak 2 satuan. Maka caranya seperti ini, dari angka 3 bertambah 2 satuan, 1, 2, berhenti di angka 5. Nah, maka bagaimana penulisan di dalam bilangan matematikanya? Maka penulisannya adalah menjadi seperti ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dari angka 3 dan bertambah ke 2 satuan, maka menjadi 5 ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke. Masih ada lagi contohnya, perhatikan ini panjang pohon sirih bertambah lagi ya. Nah, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, sebanyak 7 satuan maksudnya, maka berapa panjang pohon sirih sekarang? Kita tinggal lihat, caranya adalah tinggal tempatkan atau mengambil garis ke-4 dan menambahkannya sebanyak 7 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berhenti di angka 11. Maka ketika dijumlah atau penjumlahan di dalam matematika, dia lambang bilangannya itu menjadi seperti ini. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Adapun kalau digambar di dalam pengukuran garis bilangan, modelnya seperti ini ya. Insya Allah gampang. Oke, sekarang mari kita mencoba menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan ya. Nah, nomor 1, 5 tambah 2 hasilnya adalah berapa kira-kira? Sebelum kita ketahui hasilnya itu adalah 7, kita harus mengetahui dulu cara pengukurannya menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini ya, ketika kita sudah menggunakan garis bilangan. Sebagaimana kita harus ketahui bahwa ini angka pada garis bilangan itu dimulai dari angka 0 sampai seterusnya ya. Nah, karena soalnya adalah 5 tambah 2 sama dengan berapa, maka kita akan menggambar lagi sebuah garis sampai ada pada titik 5. Nah, dan ditambah 2, artinya ditambah 2 satuan. Bagaimana caranya? Tinggal dihitung seperti ini. 1, 2 dan berakhir di angka 7. Maka sama saja penulisannya itu adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan hasilnya adalah 7 ya. Nomor 2, kalau soalnya 3 ditambah 8, kira-kira hasilnya berapa dan bagaimana cara menggambarnya menggunakan garis bilangan seperti ini ya. Perhatikan, 3 ditambah 8, maka tarik garis ke angka 3 ya, dan tambahkan berapa satuan. Karena di sini 8, maka kita akan menambahkan sebanyak 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan berakhir di angka 11. Maka penulisannya di dalam matematika itu sama saja dengan 3 tambah 8 sama dengan 11, dan ketika digambarkan di dalam garis bilangan menjadi seperti ini ya. Oke, insya Allah gampang. Masih ada lagi contoh nomor 3, 4 ditambah 4 sama dengan, sebelum kita menjawab 8,
kita lihat garis bilangannya seperti apa. Nah, maka garis bilangannya adalah seperti ini. 4 dan ditambahkan lagi sebanyak 4 satuan, berakhir ke angka 8, hasilnya adalah 8. Berarti benar ya bahwa 4 ditambah 4 hasilnya adalah 8 dengan garis bilangan seperti ini. Masih ada lagi contoh yang keempat, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Garis bilangannya adalah seperti ini, sama cara pengerjaannya dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Begitupun dengan nomor 5 sama ya. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Kalau tadi menentukan posisi bilangan, maka sekarang kita akan menyelesaikan penjumlahan. Pada bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah, contohnya adalah Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama, dan Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan coba lagi mengukur buah daun menggunakan garis bilangan. Nah, jadi diingat ya tadi bagaimana cara membuat garis bilangan. Oke, inilah hasil dari pengukuran 2 buah daun oleh Siti. Ukurannya berbeda, ada yang lebih panjang dan ada yang lebih kecil ya. Yang satunya sampai berakhir di angka 4 dan satunya sampai hanya 4. Yang panjang yang daun kedua adalah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ya, jadi daun yang pertama 4 cm dan daun yang kedua 5 cm. Maka bagaimana cara menjumlahkannya? Tinggal ditambah. Ya, tinggal ditambah saja. Panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, pada garis bilangannya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ditambahkan dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka berhenti di angka 9, hasilnya adalah 9. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menentukan bagaimana cara menuliskan penjumlahan pada garis bilangan ya. Nah, contohnya adalah seperti ini misalnya. Nomor 1, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, ini adalah kita akan menjumlahkan panjang pada sebuah kayu ranting ya, yang sudah diketahui. Misalnya ada pada 2 ranting kayu yang memiliki panjang yang berbeda, masing-masing memiliki panjang yang berbeda. Dan caranya bagaimana? Tinggal kita, nah ini contoh garis bilangannya ya. Nah, berapa kira-kira kita akan isi pada titik-titik ini? Maka simple aja jawabannya Anandaku semuanya ya. Tinggal antum tuliskan saja ya. Kayu pertama, ranting pertama itu adalah 5 cm dan ranting kedua itu adalah 6 cm. Maka tinggal ditulis aja 5 tambah 6 atau 5 cm tambah 6 cm sama dengan 11 cm. Maka di sini antum bisa menuliskannya seperti ini ya. Tinggal masukkan di sini 5, di sini 6 dan di sini adalah 11 cm. Oke, insyaallah gampang ya, tinggal ditambahkan saja. Contoh yang kedua, Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Beni memegang daun yang panjangnya 8 cm juga. Maka berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah,
Ini juga ada dua daun yang sama panjangnya, maka tinggal dijumlahkan saja ya, karena daun pertama 8 cm dan daun kedua 8 cm, maka tinggal dijumlahkan saja. 8 tambah 8 itu sama dengan 16 ya. Ini dia lambang bilangannya seperti ini. 8 tambah 8 sama dengan 16. Nanti antum tinggal tuliskan di dalam sini 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, gampangnya ananda semuanya insyaallah. Oh masih ada nomor 3 sama pula, cara menjawabnya adalah seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Panjang sehelai rumput 9 cm, panjang sehelai rumput lainnya 4 cm. Tinggal ditambah saja. 9 cm ditambah 4 cm sama dengan 13. Maka ananda semuanya ketika mendapatkan soal seperti ini, tinggal dijawab saja di sini 9 tambah 4 sama dengan 13 atau 9 cm tambah 4 cm sama dengan 13 cm ya. Insyaallah gampang dan anandaku semuanya bisa mempelajarinya di rumah. Baik, selamat belajar, semoga dimudahkan dan tetap semangat dan tetap bahagia saat belajar ya. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa mengakhiri perbuatan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.